Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuriddin wa dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumilat. Amma ba'du. Yang kami hormati para wakil kepala Mandua Kota Probolinggo, yang kami hormati pembina jurnalis Mandua Kota Probolinggo, dan yang kami banggakan para tim pengurus jurnalisme atau Jurnaler Proeksis, pengurus daripada Jurnaler Proeksis yang pada hari ini mengadakan kegiatan seminar selama 2 hari, yaitu dengan tema Youth Event Journalism, disingkat dengan YUMI, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 5 sampai 6 Maret 2021. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kesuksesan dan membuahkan ilmu-ilmu yang manfaat sehingga menambah inovasi dan menambah ilmu di bidang literasi, di mana Jurnaler Proeksis ini sudah mulai menampakkan wajahnya dengan terbitnya majalah yang baru terbit pertama kali. Kedua kali sholawat serta salam tetap kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliaunya fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para peserta webinar, dan alhamdulillah sudah tergabung hampir 160 peserta. Di antaranya adalah dari Mandua Kota Probolinggo, kemudian dari SMA dan SMK sederajat se-Indonesia, bahkan juga ada yang bergabung dari para mahasiswa. Kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Sebelum Pak Alvan membuka kegiatan ini, terlebih dahulu pertama perlu Pak Alvan sampaikan, ingat, kegiatan selama 2 hari walaupun ada di rumah, tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Ingat, 5M. 5M ini harus diingat ketika nanti kalian baik ada di rumah daring, apalagi nanti ada persiapan siswa mau tatap muka terbatas. Apa itu 5M? 5M, M pertama adalah memakai masker yang sudah Pak Alvan tadi laksanakan. Kalau sudah berbicara seperti ini kita lepas. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Supaya COVID-19 bisa cepat diselesaikan oleh Satgas, bisa hilang dari permukaan bumi Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Pak Alvan berharap ikuti kegiatan seminar ini dengan sebaik-baiknya, kemudian serap ilmunya. Jika belum bisa paham atau belum tahu apa yang disampaikan tadi, belum paham, silakan ditanyakan semaksimal mungkin. Mumpung daring virtual dilaksanakan ini, agar kalian tidak putus untuk berinovasi. Walaupun corona tetap mewabah, tapi berprestasi, berinovasi, berkreasi itu tetap harus kalian laksanakan. Mungkin itu aja yang bisa Pak Alvan sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar jurnalistik pada acara Youth Event Journalism yang dilaksanakan oleh
tim Jurnaler Proeksis pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 dinyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, jikalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon samudra kemaafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalan dulu ya sama pemateri kita hari ini. Namanya Kak Ibnu Majah, merupakan redaktur pelaksana majalah Smartin. Majalah Smartin ini adalah majalah remaja muslim bulanan yang diterbitkan sejak tahun 2012 dan berpusat di Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kan masih kenalan. Nama saya Ibnu Majah, ya, dari majalah Smartin. Majalah Smartin ini seperti yang dibilang sama kakak panitia tadi, itu dari majalah yang ada di Solo gitu. Kita terbit sejak tahun 2012, terbitnya bulanan. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah Solo Raya seperti Solo, Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya itu mungkin udah cukup familiar ya, karena memang kebanyakan kita tersebar di daerah itu. Tapi sebenarnya kita juga sampai ke seluruh Indonesia gitu, tapi memang tidak sebanyak yang ada di Solo Raya gitu. Nah, salah satu program yang ada di majalah Smartin ini ada program yang namanya tim jurnalis. Nah, kalau tim jurnalis ini adalah kayak pelatihan gitu kepada siswa-siswi SMA, SMP dan sederajat untuk mereka tuh kita kasih pelatihan menulis, dan ketika mereka nanti menulis, nanti karyanya bisa ditampilkan di majalah Smartin. Dan sampai saat ini sudah sampai angkatan 4. Kemarin hari Rabu itu yang angkatan 4 baru aja diumumkan ada berapa sih, sekitar 15 orang peserta yang terpilih gitu. Kalau tahun kemarin, tahun 2020 itu ada 10 peserta, dan salah satunya itu dari Mandua Kota Probolinggo ini, Kak Saidah. Saya juga belum pernah ketemu langsung, ini juga baru video call yang pertama itu baru hari ini. Kalau sebelumnya kita paling pelatihannya via WA aja gitu aja, dan nggak pernah telepon, nggak pernah voice note gitu juga nggak pernah, paling cuman chat aja gitu. Dan diundangnya saya ke sini tuh juga berkat itu juga, karena kenal Kak Saidah tadi dari Mandua Kota Probolinggo. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk ikut untuk menyampaikan beberapa pengalaman saya gitu. Nah, di sini tuh ada Bapak Ibu guru yang mungkin ikut bergabung nggak sih? Kalau memang ada, saya mau nyapa dulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Mohon izin untuk menyampaikan, untuk berbagi sedikit pengalaman yang sudah saya miliki di dunia jurnalistik ini. Selanjutnya, tadi PowerPoint saya udah saya kirim ke Kak Saidah, gimana, udah diterima? Halo? Halo Kak, PPT-nya gimana? Sudah bisa ditampilkan? Oke, sebentar Kak, siap. Menulis kreatif ini ya, kita langsung aja ya, nanti sambil nunggu PPT-nya ditampilkan. Buat teman-teman yang udah bergabung ke sini tuh pasti punya yang namanya minat di dunia jurnalistik gitu. Karena hari ini kan hari Jumat gitu. Saya nggak tahu teman-teman semuanya ini masih harus sekolah atau sekarang ini liburan atau gimana. Yang jelas ketika teman-teman menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seperti hari ini, webinar seperti ini, berarti teman-teman tuh punya minat di dunia jurnalistik, terutama untuk menulis kreatif gitu ya. Berarti hal tersebut itu menunjukkan bahwa
teman-teman semuanya itu sudah tahu apa sih itu menulis kreatif. Sebenarnya teman-teman sudah tahu, mungkin kendalanya adalah kadang-kadang teman-teman itu tidak memiliki masalah apa ya namanya, kayak nggak bisa nulis. Itu semuanya bisa kita selesaikan seiring berjalannya waktu gitu, karena saya dulu ketika masih seusia teman-teman ini, masih SMP SMA gitu juga sama, punya keinginan nulis iya, tapi banyak sekali kendala yang pada akhirnya membuat saya apa namanya, tidak nulis-nulis gitu, karena saya tahu nulis, saya suka nulis dan tahu kalau menulis itu sesuatu hal yang penting, menyenangkan gitu, tetapi kenapa pada akhirnya kita tidak menulis, karena memang ketika usia SMP, usia SMA itu ya itulah saat-saat kita untuk apa namanya, mengeksplor diri gitu. Jadi nggak masalah teman-teman sekarang kalau baru punya keinginan saja tetapi memang belum bisa melakukan yang terbaik gitu, karena seiring berjalannya waktu proses nanti pasti juga akan bisa gitu. Kenapa kita harus menulis? Saya tadi sudah menyebutkan kalau teman-teman ini pasti, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini pasti sudah punya minat menulis, punya keinginan menulis. Saya cuma pengen apa ya istilahnya tuh, menguatkan lagi bahwa menulis itu memang sesuatu hal yang penting. Coba next slide yang ketiga. Nah, di situ ada saya nulis urgensi menulis. Ini sekedar menguatkan buat minat teman-teman semuanya ya, bahwa menulis itu sesuatu yang penting. Salah satunya adalah ada beberapa quote yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terkenal. Ini ada Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan hasil panen atau buruan, di dalam kurung menulis adalah ikatannya. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis. Terus ada apa namanya, quote lagi itu bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Ada yang bilang seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita suatu hari nanti, ketika kita sudah meninggal dunia, terus kita punya suatu karya ya, dan salah satu jenis karya itu kan karya tulisan. Meskipun kita sudah tiada, kita bisa saja dikenang sampai kapanpun gitu. Kalau gajah mati itu kan meninggalkan gadingnya. Kalau seorang manusia atau seorang penulis meninggal berarti meninggalkan karyanya. Dan salah satu jenis karya itu adalah ya tulisan kita. Kalau tulisan kita memang bagus, bermanfaat untuk banyak orang, menginspirasi, berarti meskipun kita nanti sudah tiada, insya Allah tetap akan bermanfaat. Kalau dalam Islam itu kan ada Al-Quran, kita punya Al-Quran sebagai pedoman hidup kan. Al-Quran ini juga bisa sampai kepada kita dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, bisa sampai kepada kita karena tulisan gitu. Misalkan coba bayangkan saat itu para sahabat itu tidak memikirkan, tidak berpikir untuk menulis Al-Quran ke dalam sebuah mushaf gitu ya. Saya juga nggak yakin hari ini kita akan masih mengetahui isi Al-Quran itu, karena kalau cuma dihafalkan, kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi menghafalkan sesuatu sama menuliskan sama membaca sesuatu itu kan lebih mudah membaca gitu. Jadi itu salah satu pentingnya menulis itu. Ketika sesuatu kita tulis bisa kita sebarkan ke orang-orang secara lebih luas lagi persebarannya. Kemudian slide selanjutnya tolong, tentang menulis kreatif atau creative writing. Secara teori ini teman-teman, tulisan kreatif itu bukan tulisan yang biasa. Ia merupakan tulisan yang luar biasa yang bisa menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Nah, ada 3 kata kunci di sini, yaitu daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis. Jadi tulisan yang kreatif itu harus bisa menimbulkan daya imajinasi. Jadi ketika teman-teman menulis sesuatu, entah itu apa, fiksi ataupun non-fiksi, ketika orang membaca tulisan itu, imajinasinya itu akan keluar. Entah itu
dia membayangkan sesuatu ataupun membayangkan sesuatu yang teman-teman tulis gitu. Misalkan menulis cerita tentang suatu daerah X gitu ya. Teman-teman menggambarkan nuansa di daerah X itu. Nah, pembaca, kalau tulisan teman-teman itu bagus, berarti pembaca nanti bisa membayangkan, oh ternyata daerah X itu kayak gini ya, ada ada saljunya, ada sungainya, imajinasi yang akan disampaikan itu bisa ditangkap oleh si pembaca gitu. Nah, yang kedua, kata kuncinya adalah inspirasi. Jadi penulis tulisan kreatif itu juga harus bisa menginspirasi. Kalau cuman kita menulis itu memang mudah teman-teman. Apalagi zaman sekarang platform menulis itu banyak sekali. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu laptop saja gitu masih menjadi barang yang bukan barang yang dengan mudah bisa dimiliki gitu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa punya laptop. Tapi kalau sekarang hampir semua anak-anak SMA, SMP itu kan udah pada punya laptop, punya smartphone. Nah, dengan media-media itu teman-teman bisa menulis apapun, tapi apakah semuanya bisa menulis dan memberikan inspirasi kepada pembacanya? Itu tidak ya teman-teman, karena kalau kita cuma nulis status di WhatsApp, kita lagi galau gitu, terus kita nge-share sesuatu di WhatsApp, itu kan belum tentu bisa menginspirasi orang. Bisa didengar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tulisan yang bisa menginspirasi itu bisa kita istilahnya kita capai, kita dapatkan itu melalui proses. Jadi kalau sekali menulis terus orang-orang komen, tulisan apaan sih itu gitu, ya jangan langsung patah semangat gitu, karena memang menulis itu suatu proses. Kata kunci yang ketiga adalah daya kritis. Jadi sebenarnya 3 kata kunci ini hampir sama gitu. Tulisan yang bagus, tulisan kreatif itu bisa menimbulkan daya kritis para pembacanya. Jadi kalau teman-teman menulis sesuatu terus ada pembaca yang kemudian dapat daya kritis, itu semacam memberikan kritik dan saran, itu tulisan teman-teman sebenarnya bagus. Ketika ada orang yang mengkritik tulisan teman-teman, itu berarti tulisan teman-teman semuanya itu bernilai gitu, bukan sesuatu yang sembarangan, karena nggak semua orang mau mengkritik tulisan orang. Kalau tulisan yang cuman di media sosial itu jarang sekali dikritik gitu, karena memang ya beda tulisan kreatif sama tulisan-tulisan yang seperti itu gitu. Selanjutnya slide yang kelima, menulis kreatif. Kalau yang tadi itu tulisan kreatif ya, sekarang menulis kreatif. Kalau tulisan kreatif itu adalah produknya, menulis kreatif itu adalah aktivitasnya. Nah, aktivitas menulis kreatif ini apa sih yang dibutuhkan gitu? Di sini saya tertulis ada ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik. Jadi sebenarnya hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menulis kreatif itu adalah ide atau gagasan. Kalau masalah teknis, masalah kemampuan menulis, ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia ya sekarang namanya EB, itu next, nomor 2, nomor selanjutnya. Yang penting kita punya ide apa sih yang ingin kita sampaikan kepada pembaca gitu. Ketika kita bisa bisa menulis secara baik, benar, dan konsisten, itu nanti akan menjadi satu skill. Menulis itu sekarang menjadi skill yang bisa menghasilkan teman-teman. Mungkin kita menulis beda ya, berbeda-beda tujuannya. Ada yang menulis karena hobi, ada yang menulis karena memang dia ingin menyampaikan pikirannya untuk
mengubah dunia gitu katanya. Ada yang pengen menulis untuk apalagi ya, menulis untuk berdakwah gitu, menyampaikan hal-hal baik gitu. Tetap itu memang iya bisa seperti itu. Tetapi menulis juga bisa menjadi salah satu profesi kita. Kita bisa hidup dari menulis itu. Kita bisa istilah mudahnya cari duit gitu ya dari menulis gitu. Kalau memang kita bisa menulis sesuatu yang bermanfaat, tidak harus melalui media mainstream gitu ya, tidak harus zaman sekarang itu tidak harus kita nulis terus dikirimkan ke media terus kita dapat duit, itu enggak. Kita nulis secara pribadi, kita membuat blog pribadi itu aja sudah bisa menghasilkan uang kalau memang tulisan kita oke, blog kita pengunjungnya banyak gitu. Atau mungkin kita pengen menulis buku gitu, kita nulis buku, kita terbitkan sendiri. Sekarang udah banyak sekali penerbit indie gitu, terus kita jual tulisan kita, itu bisa. Sekarang next yang keenam, slide yang keenam, ini tentang ide. Sudah saya jelaskan kalau yang namanya menulis itu hal yang utama yang harus kita miliki itu adalah ide. Nah, gimana sih caranya mendapatkan ide yang kreatif gitu? Karena tidak semua ide itu kreatif. Nah, slide yang ke-7 ya. Ini ada beberapa tips cara untuk mendapatkan ide. Ide kreatif bisa diperoleh dengan cara. Nah, kalau teman-teman pengen memulai menulis, pengen mendapatkan ide yang kreatif, ada 4 tahap yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah rajin membaca, rajin mengamati, rajin mendengarkan, dan rajin berdiskusi. Rajin membaca apa sih yang harus kita baca dari apakah kita bisa membaca semua hal gitu, apakah ada bacaan tertentu yang harus kita baca supaya kita bisa menulis kreatif? Jawabannya adalah iya, jawabannya kita bisa membaca segala hal, tidak hanya buku, tidak hanya artikel yang bagus gitu. Bahkan zaman sekarang itu kan zamannya internet ya, kita bisa mendapatkan segala informasi itu dari internet, baik itu artikel di media sosial, bahkan membaca status orang itu bisa menimbulkan ide kreatif buat kita gitu. Saya itu biasanya kalau mendapatkan ide itu sebagian besar itu kalau di jalan gitu ya, ketika naik motor sendirian gitu kan, terus di jalan misalkan ada pamflet atau apa, tulisan apa, kita baca gitu, bisa kita dapat ide kreatif dari situ gitu. Kalau untuk membaca buku, membaca karya-karya yang sesuai dengan sesuatu yang ingin kita tulis nanti gitu ya, misalkan kita pengen nulis novel, terus kita rajin membaca suatu novel, itu tujuannya adalah untuk memperkaya diksi dan juga mendapatkan tipe tulisan yang serupa gitu loh. Jadi kita misalkan ya menulis novel itu pun sebaiknya juga jangan cuman membaca novel aja gitu loh. Kita bisa menulis novel, kita bisa membaca novel yang serupa, tetapi kita juga harus membaca tulisan-tulisan lain, karena meskipun karya itu karya fiksi, tidak semuanya itu bisa ditulis dengan berhayal gitu aja. Nggak ada sesuatu yang harus sesuai logika supaya cerita kita nanti tidak cacat logika gitu. Itu kita harus banyak membaca. Kuncinya itu banyak membaca, dan sebaiknya membaca apapun gitu. Tapi kalau memang pengen lebih spesifik gitu ya, teman-teman pengen nulis apa, misalkan pengen nulis artikel gitu ya, sebaiknya membaca artikel-artikel yang sejenis gitu. Kemudian rajin mengamati. Kalau mengamati ini seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengamati kondisi lingkungan sekitar. Ketika kita lagi ada di jalan, kita sedang
di media sosial juga bisa kita mengamati tingkah laku orang. Kalau sekarang kan ada aplikasi macam-macam ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram gitu. Nah di situ kan orang-orang tuh pada melakukan aktivitasnya itu direkam, mereka melakukan apa gitu, itu kan sesuatu yang bisa kita amati, kok orang itu gitu sih gitu. Jadi kalau tulisan kita ditulis berdasarkan hasil pengamatan itu akan lebih dekat kepada pembaca gitu. Jadi untuk mendapatkan ide yang aktual gitu juga dari mengamati ini juga akan lebih oke gitu loh. Kalau ketika kita menulis tanpa mengamati sesuatu, bisa jadi tulisan kita bagus secara teknis gitu, tetapi isinya nanti itu nggak akan ini ya, tidak akan sampai ke hati gitu tuh enggak, karena bisa jadi zaman sekarang ya, istilahnya zaman sekarang ini, sekarang yang populer apa sih, misalkan soal COVID ya, ini kan masih kondisi corona gitu, tiba-tiba kita nulis sesuatu yang apa gitu tentang hal yang sangat jauh dari kondisi sekarang, itu nanti juga meskipun tulisannya bagus ya pembaca juga tidak akan respect gitu loh. Ini rajin mendengarkan dan rajin berdiskusi ini sebenarnya teman-teman pun udah tahu ya, kita mendengarkan, bisa mendengarkan musik, mendengarkan ini acara seperti ini, webinar, teman-teman ikut seminar atau webinar atau apapun gitu, bisa menggali ide kreatif dari situ gitu. Terus diskusi. Nah, ketika teman-teman sudah berproses untuk mendapatkan ide-ide kreatif, itu juga perlu berbincang dengan orang itu. Jadi jangan cuma dipikirkan sendiri gitu. Bisa jadi menurut kita sesuatu itu adalah hal yang bagus, yang kreatif, yang unik gitu. Tetapi kan bagi orang lain belum tentu. Makanya proses diskusi ini menjadi sangat penting gitu. Diskusi itu bisa dilakukan dengan siapa saja, bisa dengan teman kita sendiri, atau mungkin guru, atau siapapun lah orang yang kita percayai bisa membantu kita. Mungkin ini suaranya agak ini ya, agak ada pending gitu ya, karena nggak tahu kenapa. Jadi kalau ide itu, kalau boleh saya simpulkan ya, kita tadi kan bisa mendapatkan ide itu dari membaca, dari berdiskusi, dari mengamati gitu, tapi kesimpulan garis besarnya itu, ide itu kita mencari masalah. Apa sih masalah di sekitar kita, dan kemudian kita memberi solusi. Ini sangat mirip dengan ketika kita menulis proposal apapun itu kan biasanya ada yang namanya rumusan masalah gitu, terus di dalamnya nanti kita kasih solusi gitu. Jadi inti dari ide itu adalah masalah. Ketika teman-teman punya masalah, itu sebenarnya adalah gudang ide gitu ya, masalah apapun, asalkan teman-teman punya suatu hal yang bisa menjadi solusi gitu. Nah, gimana cara mendapatkan solusi itu, ya proses menulis inilah nanti yang akan kita lakukan. Ketika kita menganggap suatu ide, Kak, aku udah baca ini, aku udah mengamati ini, terus kita menangkap ide yang menarik itu gimana sih? Ciri-cirinya apa sih? Nah, ini ada 4, ini yang menurut saya. Yang pertama aktual itu sesuai dengan kondisi sekarang. Yang kedua greget, ide yang greget itu ide yang membuat orang gregetan, penasaran banget gitu loh. Berbeda sih, penasaran itu nanti ada sendiri. Greget itu lebih ke, pokoknya itu kalau suatu masalah berarti ini kalau boleh saya contohkan tuh kayak kasus-kasus selebritis itu tuh bikin greget. Cuman kadang-kadang kasus selebritis itu ada yang penting, ada yang nggak penting gitu ya. Jadi greget itu yang kayak gitu loh. Secara teori sih gimana ya, menjelaskannya agak susah, tapi teman-teman pasti paham. Sesuatu hal yang bikin kita gregetan gitu loh. Itu menarik gitu. Kemudian yang ketiga penting. Sesuatu yang kita tulis itu harus penting. Kalau cuman misalkan kita suatu hari kita jatuh terus terluka tapi nggak parah gitu, terus kita tulis ya sepenting apa sih itu gitu loh. Kecuali kalau yang jatuh itu adalah orang penting, itu udah beda lagi ceritanya. Yang keempat adalah bikin penasaran. Nah, ini juga udah jelas ya, ide yang menarik kalau kita tulis orang itu akan penasaran.
seperti yang udah saya bilang tadi, kisah-kisah selebritis sekarang ini tuh kadang-kadang memuat ide-ide menarik ini, tapi kadang cuma salah satunya, kadang cuma bikin greget aja, kadang cuma bikin penasaran aja, kadang cuma aktual aja gitu, tapi tidak penting gitu. Jadi tulisan dari ide yang menarik itu kalau sebisa mungkin itu harus memuat empat hal ini. Tapi kalau boleh saya simpulkan lagi, keempat hal ini juga di pandangan orang itu beda-beda gitu loh. Ada ada subjektivitas dalam diri seseorang itu juga beda-beda. Misalkan kita menganggap satu hal itu penting gitu, tapi bagi orang lain tidak penting gitu. Makanya kita memang tidak bisa memuaskan semua orang ya. Jadi ketika kita sudah berusaha secara teori, kita sudah, kalau tulisan kita sudah memuat empat hal ini tuh sudah oke gitu. Tapi kalau pada akhirnya ada orang-orang yang menganggap itu tidak aktual, tidak greget, tidak penting, tidak bikin penasaran, ya itu yang namanya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi jangan kemudian patah semangat dan tidak menulis gitu. No, tetap harus semangat. Oke, ini tentang tips menjadi kreatif. Harus punya mental kreatif, berpikir jauh ke depan, pola pikirnya tertata, fokus, berambisi punya karya, banyak belajar. Jadi kalau pengen kreatif itu kita harus berambisi. Ada hal-hal di mana kita bisa ada hal-hal di mana kalau berambisi terlalu ambisius itu tidak baik, tapi ada kalanya ketika kita ingin bisa sukses, ingin bisa menjadi penulis yang oke gitu, harus punya ambisi. Kalau kita nggak berambisi punya karya ya nanti akan males-malesan gitu loh. Kemudian berpikir jauh ke depan. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang-orang sekarang ini kayak ilmuwan gitu ya. Ilmuwan itu kan juga mereka adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan. Sekarang orang-orang masih berpikir soal apa gitu. Dia sudah memikirkan hal-hal yang bagi orang lain mungkin nggak mungkin gitu loh. Tetapi kalau kita pikirkan, kita cari teori-teorinya, kemudian tulis menjadi sesuatu yang kita cari logikanya gitu, bisa menjadi mungkin. Menulis pun juga kayak ilmuwan gitu. Jadi banyak profesi-profesi di dunia ini yang saling keterkaitan gitu, menjadi penulis, menjadi ilmuwan, atau menjadi apa lagi gitu. Banyak. Ini jenis tulisan kreatif, teoritis banget, tapi ada fiksi dan non-fiksi. Intinya cuma itu sih. Fiksi teman-teman pasti udah tahu, kayak novel, cerpen, karangan-karangan yang berdasarkan imajinasi yang tidak nyata gitu. Dan juga non-fiksi itu lebih ke karangan-karangan yang nyata, esai, opini, dan lain-lain. Nah, biasanya permasalahannya di sini. Orang yang menulis, sebelum menulis itu banyak orang yang bingung, misalkan apa sih esai itu, apa sih artikel itu, apa sih opini itu, perbedaannya apa gitu kan. Banyak yang sering bertanya seperti itu. Kalau menurut saya, daripada saling bertanya tentang apa sih penjelasan dari istilah-istilah tersebut, lebih baik teman-teman segera menulis, karena